Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang setinggi-tingginya, karena hanya kepada Allah pantas kita bersyukur dengan sebanyak-banyaknya, ya. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan dalam tidur itu sendiri kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa mata kita dipejamkan, kemudian kita bisa tertidur, dan ada sebagian yang bermimpi, ya, mimpi yang indah, mungkin mimpi yang nikmat gitu, ya, sehingga tidurnya menjadi terasa lebih berkualitas, ya. Dan sebagian, ya, ada orang-orang yang tidak pandai bersyukur, ya, yang selalu mengeluh, ya, berkeluh kesah, padahal nikmat Allah banyak diberikan kepadanya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, maka jadilah hamba-hamba yang bersyukur, ya. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan sedikit dari hamba-hamba Allah itu yang bersyukur, nah mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu, ya. Maksudnya yang sedikit jumlahnya tapi banyak syukurnya, ya, bukan yang sedikit bersyukur, ya. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat kepada beliau dan kepada keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga kita berharap salawat dan salam ini juga disampaikan kepada orang-orang yang beliau kasih, ya, dari keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya, ya, yang senantiasa istiqomah, tegak kokoh berdiri di atas risalahnya, yakni Islam, yang sampai saat ini masih menjadi panduan hidup kita, ya. Ini merupakan nikmat terbesar dari Allah yang wajib disyukuri. Baik teman-teman, ibu-ibu, ya, bunda-bunda piaut semuanya, malam ini kita berjumpa lagi di pertemuan daring ini, ya. Seperti apa yang sudah kita rencanakan di pertemuan pertama, insyaallah malam ini kita akan membahas tentang pendidikan tauhid untuk anak di rumah, ya. Tauhid ini merupakan fondasi penting dalam agama kita, ya. Kalau kita mengaku sebagai seorang Islam, maka syarat pertama menjadi seorang muslim itu adalah dengan mentauhidkan Allah, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya sekaligus yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia, ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Itu syarat pertama sebagai seorang muslim. Jadi kalau ada orang dari luar ingin masuk ke dalam Islam, maka dia disuruh untuk mengucapkan atau bersaksi dengan mengucapkan syahadat yang tadi kita bacakan, ya.
Mungkin di sini tidak ada yang mu'alaf ya. Ada yang mu'alaf? Ada? Nggak ada ya. Ya, dulu di angkatan 17 ya, angkatan pertama, kita ada yang mu'alaf mahasiswanya dari Kristen masuk Islam ya. Kemudian sempat istri saya melakukan penelitian ya tentang mu'alaf ya pada mahasiswa kita ini, dan saya dulu waktu S1 juga meneliti tentang mu'alaf di Jogja ya. Penelitian tentang bagaimana mereka pindah dari agama sebelumnya kepada agama Islam ya. Dan semuanya sama ya, ketika mereka menyatakan ingin masuk Islam ya, itu para pembimbingnya atau para ustadz atau tokoh agama yang ada di situ menyuruh mereka untuk mengucapkan syahadat tadi, karena itu syarat pertama, syarat sahnya masuk Islam ya, dengan bersyahadat. Syahadat di dalamnya ada sebuah konsep ya, yang konsep ini harus dimiliki oleh setiap orang muslim, oleh setiap muslim, setiap pribadi muslim, dan dia harus meyakini sepenuhnya. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan konsep ini ya. Ini yang kita sebut dengan konsep tauhid ya. Tauhid itu maknanya mengesahkan Allah. Dalam apa? Dalam ibadah ya, dalam penyembahan kepada Allah. Kemudian dalam rububiyahnya, dalam keyakinan kita bahwa yang memelihara alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur rezeki kita, yang mengatur rezeki setiap makhluk itu adalah Allah, bukan yang lain. Kemudian mentauhidkan Allah dalam sifat-sifatnya ya, asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifat Allah. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi hanya Allah yang Maha Besar, tidak ada yang lain yang besar kecuali Allah. Kemudian Allahu Rabbul Alamin, Allah itu Tuhan pemelihara sekalian alam. Tidak ada yang memelihara alam ini kecuali Allah. Allahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya dalam Asmaul Husna. Semua sifat itu harus kita yakini hanya milik Allah ya. Jadi ketika ada orang dia mengaku Islam tapi dia tidak mempercayai sifat-sifat Allah, dia mengagungkan sesuatu selain Allah, dia menganggap ada selain Allah yang bisa mencampuri urusan hujan. Misalnya dia punya keyakinan ini hari tidak hujan gara-gara ada dukun sakti yang mengendalikannya. Ini berarti dia berbuat syirik, maka bisa membatalkan tauhidnya ya. Atau misalnya dalam hal lain, dia punya keyakinan bahwa rezeki itu bisa ditentukan oleh primbon. Di Jawa itu primbon ya. Primbon, ramalan-ramalan tertentu yang dikaitkan dengan rezeki manusia. Misalnya kalau dia punya kalau primbon itu saya lupa, ada yang tahu? Ya, pokoknya itu dikaitkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan takdir manusia. Atau misalnya ada dulu keyakinan pada rasi bintang ya. Ada Aries, Sagittarius, macam-macam itu ya dulu kan ada ya. Mungkin zaman Bu Iza masih muda, itu ada majalah-majalah itu masih ada ya. Itu diyakini kemudian berkaitan dengan takdir seseorang. Ya. Nah, ini merupakan kesyirikan dan dia bisa membatalkan tauhid kita tadi, syahadat kita tadi. Ya, atau dia misalnya dalam beribadah, misalnya dia sholat, tapi ketika sholat selain niatnya kepada Allah juga diniatkan untuk yang lain. Misalnya untuk apa? Supaya dipuji oleh warganya misalnya. Kalau dia seorang pemimpin, ya difoto, divideokan, kemudian di share ya supaya dia diberi kesan sebagai seorang pemimpin yang Islami, yang agamis, yang soleh. Nah, ini berarti ada kesyirikan di situ, riya namanya kan, dan ini bisa membatalkan pahala dari ibadahnya itu. Ya, nah jadi konsep tauhid ini konsep yang sangat agung, konsep yang sangat mulia dalam Islam.
Tidak ada agama di dunia ini kecuali hanya Islam yang sampai saat ini memegang teguh konsep tauhid ini. Ya, sebetulnya kalau kita belajar tentang sejarah Islam, sejarah para nabi dan rasul, semua dakwah para nabi dan rasul itu adalah dakwah tauhid. Dakwah untuk mengesahkan Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah, ya Rasul Allah. Ada kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Al-Quran Al-Karim ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kitab itu mendakwahkan tauhid. Ya. Nabi Adam mendakwahkan tauhid. Ya, begitu juga nabi-nabi berikutnya. Nabi Ibrahim itu dikenal dengan dakwahnya yang sangat mulia tentang tauhid. Ya, bahkan ayahnya sendiri Azar itu pembuat tuhan-tuhan dari batu, membuat berhala, dan dia mendakwai ayahnya untuk bertauhid. Ya, jadi konsep tauhid ini adalah konsep yang sangat agung, konsep yang sangat mulia. Maka apa relevansinya dengan pendidikan dalam keluarga? Kalau konsep ini tidak kita tanamkan sejak dini, tidak kita ajarkan sejak dini pada anak-anak kita, maka siap-siap ya di ujung ya hayat kita, hayat anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita itu sudah bisa dipastikan akhirnya tidak baik ya. Berakhir dengan sesuatu yang tidak baik ya. Karena fondasi awalnya sudah rusak. Ibarat bangunan, tauhid itu adalah ruh yang menyatukan semua bangunan itu sehingga dia bisa berdiri kokoh. Jadi kalau tauhid itu nggak ada maka runtuh semuanya ya. Sebab apa? Dalam tauhid itu ada keyakinan yang sangat kuat tentang apa? Lihat yang berikutnya. Pertama syahadat. Yang kedua apa? Syarat menjadi seorang muslim Salat. Orang yang tidak yakin kepada Allah maka hatinya akan mendua untuk melaksanakan salat. Ada keraguan, ada ketidakyakinan bahwa salat itu memang perintah Allah. Disuruh kita sujud ya, ruku ya, jungkak-jungklik seperti itu ya. Kalau bagi orang yang tidak punya keyakinan maka dianggap itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Untuk apa gunanya kan? Capek ya. 5 kali sehari. Ya. Karena tidak ada keyakinan. Belum lagi dipengaruhi oleh faktor kesibukan. Ya, sibuk pergi pagi, pulang sore, bahkan pulang malam bekerja. Ya. Kok masih sempat-sempatnya menyediakan waktu untuk sholat? Bagi orang yang tidak punya keyakinan, yang tidak punya tauhid yang bagus, itu merupakan penghalang dalam setiap aktivitas mereka. Makanya banyak orang tidak sholat dibandingkan orang yang sholat. Jujur saja di sekitar kita coba lihat. Kapan masjid itu penuh? Bulan Ramadan. Itu pun lebih banyak yang di luar daripada yang dalam masjid. Hari-hari biasa coba lihat bagaimana pemuda-pemuda kita, bagaimana para ayah. Adakah mereka hadir di masjid, di musola untuk memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah? Nggak ada. Ya, saya berapa tahun saya menjadi gorim ya. Dulu di Jogja itu 11 tahun, lebih kurang 11 tahun saya tinggal di musola. Mulai dari jamaahnya itu 1 orang, 2 orang ya. Paling banyak ya cuman 1 shaf penuh, 1 shaf awal saja. Ya. 8 tahun saya tinggal di situ. Hanya bulan Ramadan yang musola itu dipenuhi oleh warga. Selebihnya ya tinggal jemaah tetap aja. Kadang ya tidak jarang saya azan sendiri, iqomah sendiri, kemudian sholat jadi imam sendiri sekaligus jadi makmumnya. Karena susah untuk mengajak orang
sholat. Ya. Apalagi ke masjid. Ya. Dan di luar sana banyak yang tidak sholat. Ya. Apa sebab? Fondasi tauhidnya bermasalah. Setelah sholat, kemudian berikutnya zakat. Zakat ini amalan sosial yang tantangannya jauh lebih berat daripada sholat. Kenapa begitu? Ada yang tahu alasannya? Kenapa zakat itu jauh lebih berat pelaksanaannya dibandingkan sholat? Ingat, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, kalau diperangi berarti mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir. Mereka menolak salah satu dari hukum Islam, dari rukun Islam, dari syariat Islam. Dan Abu Bakar memerangi mereka. Kenapa berat? Ada yang tahu alasannya? Kenapa berat zakat daripada sholat? Karena secara naluri manusia cinta sama harta. Nah, ya. Di antara alasannya itu ada kecintaan kepada harta. Kemudian yang harus dibayarkan itu adalah harta dia sendiri. Ya. Maka dalam nalar manusia, dalam logika manusiawiyahnya ya, orang akan berpikir untuk apa kita menyerahkan harta kita sementara kita sudah bersusah payah untuk mendapatkannya. Makanya banyak orang yang tidak berzakat. Kalau sholat itu hanya perintah yang sifatnya nafsi-nafsi, ya, kembali ke diri kita masing-masing, ya. Tidak ada yang kita korbankan di situ kecuali mungkin hanya waktu yang 5 menit atau berapa menit kita sholat. Tapi kalau zakat itu orang harus berkorban apa yang dia cintai, apa yang dia usahakan selama ini untuk didapatkan, dia korbankan, dia berikan kepada orang lain. Maka lebih berat. Begitu juga dengan amalan-amalan berikutnya, puasa dan haji. Puncaknya adalah haji ke Baitullah. Dan itu ibadah yang sangat berat sekali. Ada yang sudah pernah berhaji? Ada Bu Haji di sini? Ada? Atau umroh? Ya, umroh? Ya, umroh sudah ya. Kalau umroh mungkin tidak seberat haji. Ya, kemarin kami umroh kemudian sambil melihat bagaimana jejak-jejak orang melakukan ibadah haji itu memang luar biasa, ya, lebih berat ya, dan sangat berat dibandingkan umrah. Kalau umrah kita cukup ya, mulai dari mikot kita berniat sampai nanti di Makkah kita melakukan umrah, tawaf kita 7 kali, kemudian sa'i juga 7 kali Safa Marwah, setelah itu ihram selesai. Sementara ibadah haji kita harus di Arafah, harus di Mina, harus di Muzdalifah, bermalam kita di situ, dan itu semua menguras tenaga. Selain tenaga juga harta. Jadi pengorbanan haji itu memang pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan orang bisa bertaruh nyawa di situ. Kenapa? Karena tantangannya kekuatan fisik. Ya. Jadi semakin ke ujung itu ibadahnya ya, tantangannya semakin berat. Ya. Maka yang pertama, yang paling mudah Allah suruh apa itu? Tauhid. Dan kalimat tauhid itu, ibu-ibu semuanya ya, teman-teman semuanya, adalah kalimat yang paling ringan di lidah kita, di lisan kita. Ini melebihi kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kan Nabi katakan ya, ada 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, siapa yang membaca 2 kalimat ini dirutinkan dalam setiap zikirnya, insyaallah besok timbangannya di mizan itu berat. Ya. Tapi ada yang lebih ringan dari kalimat ini. Apa itu? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kenapa lebih ringan? Kenapa lebih ringan dan lebih berat kalimat ini dibandingkan kalimat yang tadi? Kenapa?
Ada yang tahu? Pertama, dari sisi pahalanya. Kalimat la ilaha illallah, ada dalam sebuah riwayat dikatakan, seorang pemuda waktu di hari penghakiman dihadapkan kepada Allah, dipanggil dia, ya. Ini hadis riwayatnya sahih, silakan cari nanti ya. Ini ringkasan maknanya yang saya sampaikan. Dipanggil dia menghadap Allah. Wahai fulan, datang ke sini. Datang dia. Kemudian ditanya kepada dia, wahai fulan, apa kebaikan yang sudah engkau lakukan? Dia tidak bisa menjawab apa-apa, kecuali hanya tertunduk dan tidak berani berkata apa-apa. Karena memang tidak pernah dia berbuat baik selama hidupnya. Bayangkan, kalau hidupnya itu dijatah sebagaimana hidupnya umat Nabi Muhammad 60-70 tahun, berarti selama itu dia tidak pernah berbuat baik. Maka tidak ada satu kalimat klaim dari dirinya bahwa dia pernah melakukan kebaikan. Dia hanya tertunduk. Setelah itu Allah datangkan catatan-catatan amalnya semuanya dan ditaruh di timbangan sebelah kiri, karena itu catatan amal buruknya. Taruh sebelah kiri. Catatan amal ini menggunung karena saking banyaknya, ya, dosa yang dia lakukan, mungkin keburukan yang dia lakukan. Melihat catatan amalnya ini, dia sudah pesimis, ya. Ini pasti masuk neraka, nggak mungkin masuk surga, karena tadi kebaikannya nggak ada, ya. Di waktu itu nggak ada lagi manipulasi, ya. Nggak bisa kita memanipulatif data, itu nggak bisa. Kalau pas kuliah buat tugas, buat skripsi masih bisa pakai kan, bisa dimanipulasi. Tapi nanti nggak ada, ya. Semuanya ditutup, mulut ditutup, ya nggak bisa berkata kecuali yang benar, yang hak. Lalu ditanya, wahai fulan, kira-kira kalau keadaan amalmu seperti ini, tempatmu di mana? Pasti di neraka. Maka sedih dia, karena memang nggak ada sama sekali amal baiknya. Kemudian Allah katakan, tapi tunggu dulu, ya. Saya datangkan sebuah catatan kebaikan yang dia rawat sampai dia meninggal. Ya, catatan kebaikan ini tidak pernah dia putus, ya. Didatangkanlah secari kertas kecil, dia kecil. Kemudian ditaruh di timbangan sebelah kanan. Selebaran kecil tadi itu mengalahkan beratnya gunungan keburukan yang ada di sebelah kiri tadi. Ini hanya selembar kecil. Kemudian laki-laki tadi dia terperangah. Apa isi catatan itu? Kok bisa mengalahkan gunungan pahala tadi? Kemudian Allah perlihatkan kepadanya, catatan itu isinya adalah la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Karena dia tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah. Walaupun dia berbuat maksiat yang banyak, ya, yang maksiat itu tidak menyebabkan tauhidnya batal, maka masih ada peluang dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya tadi dan dia masuk surga. Ini sesuai dengan firman Allah, kalamullah dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Luar biasa kalimat tauhid itu. Jadi pendidikan tauhid itu pendidikan fondasi yang paling utama yang mestinya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau lepas fondasi ini, siap-siap, ya, apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita tanamkan pada anak-anak kita, hasilnya akan berakhir dengan hasil yang tidak baik, ya. Maka ingat, ibu-ibu semuanya, di sekolah, di rumah, ya, tanamkan tauhid sejak dini. Ajari anak-anak kita sejak mulai dia bisa berbicara itu kalimat la ilaha illallah. Kenalkan dia dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid.
ajarkan dia meminta sama Allah. Kalau dia minta abi umi, saya mau mobil, ajarkan dia minta sama Allah, nak berdoa sama Allah, semoga nanti Allah kasih melalui abi, melalui umi. Begitu ya, cara mengajarkannya. Di sekolah juga begitu, anak-anak tuh diajari dia ya. Kalau meminta itu minta sama Allah. Orang tua, teman, sahabat, kerabat, atasan, bos, kepala sekolah, siapa lagi? Itu hanya perantara. Ya. Ingat tadi dalam konsep rububiyah, yang memberikan rezeki kita itu bukan atasan kita, tapi Allah. Maka selama kita benar, selama kita di atas yang hak, jangan takut rezekinya terputus. Karena rezeki orang itu habis, kata Nabi, adalah ketika maut menjemputnya. Selama maut belum menjemputnya, rezekinya tetap ada, akan tetap mengalir ya, akan dibagikan terus ya. Jadi kalimat yang mulia ini, kalimat tauhid ini harus kita didik, kita ajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Baik, kita masuk ya, kita kenal apa itu tauhid ya. Tadi sekilas sudah saya sampaikan, tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Ini berkaitan dengan iman, dengan keyakinan ya. Iman itu apa? Iman itu adalah mengikrarkan dengan mengucapkan dengan lisan, kemudian diteguhkan dalam hati, kemudian ditampakkan dalam perbuatan. Itu iman. Maka konsekuensi ketika kita menyatakan kita beriman kepada Allah itu adalah, selain kita mengucapkan dengan lisan kita ulang-ulang setiap hari ya, dalam solat, di luar solat, kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan lain-lain ya, kalimat-kalimat tauhid itu, kita juga teguhkan kalimat itu dalam hati. Artinya apa? Bahwa dalam setiap aktivitas kita, perbuatan kita, amaliyah kita harus disertai dengan keikhlasan kepada Allah. Ya, dalam ibadah misalnya harus ikhlas kepada Allah. Hadir niat ikhlas itu. Ya, bahwa saya beramal, saya beribadah itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Ya. Tapi kadang hati kita itu goyah. Ketika mau bersedekah, kemudian terbayang, nanti apa? Supaya dilihat orang sebagai orang yang dermawan gitu. Ya enggak masalah, tapi usahakan dia terus ya. Ketika kita memberi itu, niat terakhir kita itu adalah lillahi ta'ala ya. Lawan niat-niat tadi, bisikan-bisikan syaitan tadi dilawan ya. Nah, insyaallah dengan begitu setiap amalan kita itu terhitung sebagai amal ibadah ya, yang ada nilainya ya. Kemudian konsekuensi berikutnya, ketika kita menyatakan beriman kepada Allah harus tampak dalam perbuatan kita. Berarti segala sesuatu yang merusak kalimat tauhid tadi harus dihindari. Semua perbuatan yang bisa membatalkan tauhid tadi harus dihindari. Yang merusak keyakinan itu harus dihindari. Di antara contohnya adalah dengan percaya kepada dukun, tahayul, ya, hal-hal yang khurafat, ya, masih mempercayai bahwa dukun itu bisa meramal nasib kita, ya. Itu kalau di kampung-kampung masih banyak, ya. Ya, di kampung kami itu ya, kadang ya sebagian masyarakat itu masih tergantung dengan dukun. Kalau dia sakit, dia bawa ayam hitam, semuanya hitam ya, bawa ke dukun. Untuk apa? Untuk melihat penyakitnya apa. Ini merupakan sebuah kesyirikan ya. Dukun itu tidak tahu perkara yang gaib. Yang tahu perkara gaib itu adalah Allah. Bahkan Rasul tidak tahu perkara yang gaib kecuali apa yang Allah beritahu kepadanya. Ingat tentang kisah hadisul ifki, kisah terfitnahnya ibunda kita Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya.
ceritanya panjang. Ya, jadi ketika Rasul melakukan perjalanan, kebiasaan Rasul itu adalah mengajak salah satu atau beberapa istrinya, kadang dua istrinya diajak melakukan safar, dalam safar itu. Ya. Nah, pada suatu ketika dapat giliran Aisyah yang diajak. Ya. Kemudian ketika akan kembali ke Madinah, kebiasaan Nabi itu dia akan mampir di tempat-tempat tertentu, ya, karena ada sebagian yang ingin buang hajat. Dan Aisyah pada waktu itu ingin buang hajatnya. Ya, maka dia harus pergi ke tempat yang jauh. Dulu kan nggak ada WC. Ya, nggak ada WC dulu. Pergi tempat yang jauh yang tidak tampak oleh orang banyak. Waktu itu Aisyah masih gadis. Jadi dia masih kurus, ramping. Ya. Dan istri si Rasul itu dibawa dulu dengan apa? Kayak keranda gitu ya. Kemudian dipanggul oleh beberapa orang sahabat. Ya, ditutup itu kayak keranda. Ya, mungkin kalau sering nonton film-film kerajaan ya seperti itulah gambarannya. Tapi dipanggul. Ya, kemudian Aisyah tadi karena masih kurus, ya waktu itu, ya orang manggul tuh nggak terasa. Kalau nggak ada orang dalam tuh nggak ada bedanya, karena masih kurus. Ya beda dengan kalau sudah bobotnya 80 kilo kan, 70 kilo kan terasa, gitu ya. Kemudian Aisyah tadi punya hajat, dia pergi jauh. Pas dia balik setengah jalan, dia ingat kalung yang dia pinjam kepada istri Nabi yang lain. Kalau saya tidak salah, entah kepada Hafsah atau siapa dia pinjam. Ya. Ketinggalan di tempat dia buang hajat tadi. Maka dia kembali. Ya. Pas dia kembali, kemudian balik lagi ke tempat rombongan tadi sudah tidak ada. Ya. Sudah pergi. Dan orang yang memanggul Aisyah tadi di atas keranda itu nggak tahu kalau Aisyah itu ketinggalan di belakang. Karena nggak ada bedanya. Kemudian sampailah Nabi di Madinah. Ketika di situ baru ketahuan Aisyah tidak ada. Ya. Namun Nabi nggak menjemput, karena kebiasaan Nabi ketika melakukan perjalanan kemanapun itu ya, terutama kalau perjalanan perang gitu ya, itu ada sahabat di belakang sebagai apa? Pasukan sweepingnya, ya, untuk menelusuri jejak-jejak yang sudah dilewati itu ya. Nah, sahabat ini kalau saya tidak salah namanya Sofwan. Pas dia lewat di tempat Aisyah tadi ketinggalan, dia melihat ada seorang perempuan yang tertidur di situ. Jadi Aisyah tuh dia nggak pergi ketika ketinggalan. Ya, dia tetap tidur di situ karena dia punya keyakinan ya biasanya memang orang yang kalau ada yang ketinggalan akan dicari ke tempat itu kembali. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak pergi, dia tidur dia. Ya. Dan Sofwan tidak tahu siapa yang tidur itu. Akhirnya dia panggil, ya fulanah gitu ya. Kemudian Aisyah bangun dan dia melihat Aisyah. Ketika dia tahu itu Aisyah, istri Nabi, dia balikkan wajahnya. Dia balikkan pandangannya. Ya. Setelah itu Sofwan suruh dia naik ke atas kuda dan Sofwan berjalan di depan, Aisyah di atas kudanya. Sampai ke mana? Madinah Al-Munawwarah. Nah, sesampai di Madinah, ada kebiasaan wartawan Quraisy dulu. Wartawan di Madinah. Wartawan-wartawan ini orang-orang munafik, ya, tukang-tukang syair dari orang-orang munafik. Yang kerjaannya itu selalu mencari celah, bahan gosip, bahan gunjingan, hoax ya, untuk di share gitu ya, diviralkan. Ya, tujuannya adalah untuk merusak citra Nabi. Dan pada waktu itu mereka punya kesempatan, mereka melihat dari kejauhan ada dua orang yang satu jalan kaki, satu naik kuda. Dan dia melihat itu Sofwan dan Aisyah. Kok bisa orang ini berduaan? Padahal itu istri Nabi. Maka mulailah gosip Aisyah berzina atau selingkuh dengan Sofwan. Sampai gosip itu booming gitu ya, viral di Mekah waktu itu. Sampai Abu Bakar pun turun tangan. Ya. Rasul pun mendiamkan Aisyah selama beberapa bulan. Karena Allah nggak beri petunjuk di situ tentang kebenaran kasus Aisyah ini. Lihat, kalau Rasul tahu tentang perkara gaib, kira-kira Nabi tahu nggak yang sebenarnya tentang Aisyah?
Tahu nggak Nabi kira-kira Aisyah ini tinggal kalau Rasul tahu tentang perkara yang gaib? Tahu kan? Kan itu gaib Harusnya ya. tahu. Gaib, harusnya tahu. Karena itu sesuatu yang memang tidak bisa disaksikan oleh indera. Dan orang-orang yang mengaku tahu tentang yang gaib itu, ya, mestinya dia tahu semua hal yang ada di dunia ini, tapi kan tidak kan. Ini salah satu bukti bahwa Rasul pun tidak tahu perkara gaib kecuali Allah kasih tahu. Ya, karena yang mengetahui seluruh ilmu gaib itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau ada orang sekarang, entah dia mengaku sebagai dukun, paranormal, ya, atau para tidak normal ya, atau apalagi nama yang keren-keren ya, hebat-hebat namanya gitu ya, ya, maka jangan dipercaya. Ya. Karena tidak ada yang tahu ilmu tentang gaib kecuali Allah. Ya. Paham sampai sini ya? Ya. Jadi segala sesuatu perbuatan perilaku yang bisa membatalkan tauhid tadi, yang bisa membatalkan keimanan keyakinan kita tadi, tinggalkan. Ya. Nah, tidak boleh kita lakukan sebagai konsekuensi dari tauhid tadi. Ya. Iman merupakan syarat sah diterima seluruh ibadah. Ya. Keyakinan kita kepada Allah tadi, bahwa Allah yang berhak disembah satu-satunya, itu syarat sah ibadah kita diterima. Kalau itu tidak ada dalam ibadah, berarti ibadahnya ditolak. Ya. Iman itu kebalikan dari syirik dan kufur, yang merupakan pembatal seluruh ketaatan. Makanya orang kalau sudah keluar dari Islam, batal semua kebaikannya, dan dia mati sudah pasti masuk neraka. Kebaikan-kebaikan yang lama tuh nggak dihitung, batal semuanya, karena tauhidnya sudah batal. Dalam surah An-Nisa, ya Allah berfirman, ya, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Siapa yang mengerjakan amal kebajikan, amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka itu akan masuk dalam surga. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi syarat mutlak amal ibadah kita diterima itu adalah tauhid, ya, yakin bahwa Allah lah tempat kita menyembah, tempat kita beribadah satu-satunya. Ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, iman itu ada 3 pembagiannya. Untuk mudah memahaminya, ada 3 pembagiannya kata para ulama kita. Dan ketiga ini harus diajarkan pada anak sejak dini. Yang pertama, iman terhadap rububiyah Allah. Apa itu rububiyah? Yaitu mengimani Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Contoh, menciptakan alam semesta ini hanya Allah saja. Semuanya hanya Allah yang menciptakan. Berarti alam semesta ini semuanya adalah makhluk. Ya. Selain alam semesta ini ada Allah, dan Allah itu adalah Khalik yang menciptakan. Berarti malaikat apa? Makhluk. Jin makhluk, manusia makhluk, surga neraka juga makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Tapi Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Ya. Kemudian yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan Allah. Walaupun ada nabi yang diberi mukjizat bisa menghidupkan manusia atau orang yang mati, itu atas izin Allah. Nabi siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam.
itu atas izin Allah. Ya. Bukan kuasa Nabi Isa. Yang mematikan juga Allah. Ya. Tapi ada Pak, orang bunuh diri. Ya kalau tidak izin Allah dia nggak akan mati. Ada orang yang dibunuh, kalau tidak izin Allah dia tidak akan mati. Ya. Itu hanya asbab saja, sebab dia mati. Tapi yang mematikan itu adalah Allah. Bukankah banyak yang gagal bunuh diri? Banyak yang sudah dalam nalar kita dia meninggal ketika tabrakan, kecelakaan, tapi ternyata selamat. Bahkan tidak luka sedikit pun. Itu bukti bahwa yang menetapkan musibah, mudarat, kebaikan pada manusia itu adalah Allah. Ini sesuai dengan apa yang Rasul wasiatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Rasul SAW ini contoh pendidikan Nabi terhadap kerabatnya yang masih kecil. Ibnu Abbas waktu itu umurnya disebut dalam hadis itu atfal. Atfal itu kanak-kanak yang usia 7-8 tahunan. Ya, Rasul ini mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang konsep tauhid ini. Ya, kemudian Rasul panggil Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, ayo ikut saya." Kemudian Rasul naikkan dia ke atas ontanya, dan Rasul juga naik onta, ditaruh dia di depan Nabi. Kemudian Nabi ajarkan kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, kalau kau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Ya, kalau seluruh isi langit dan bumi ini ingin berbuat mudarat kepadamu, ya, berbuat jahat kepadamu, maka tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau semua makhluk juga di dunia ini ingin berbuat baik kepadamu, kalau itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah." Ini contoh pendidikan tauhid yang diajarkan oleh Nabi sejak dini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, anak dari pamannya Abbas. Dan umurnya masih kanak-kanak, ya umur TK sekarang lah. 7 tahun, 8 tahun. Ya. Kalau Nabi bisa melakukan itu, kenapa kita tidak? Nggak ada salahnya kan sambil naik mobil, sambil naik motor kita ajari anak-anak kita, "Nak, coba kau ucapkan la ilaha illallah. Kemudian coba kamu kalau minta nanti minta sama Allah, jangan minta sama ayah. Ya, berdoa sama Allah dulu. Minta sama Allah dulu. Ya, mau apa, mau mainan, minta sama Allah dulu, doa dulu." Ajari dia itu dulu, walaupun nanti akan kita kasih juga kan. Ya, saya minta ya, minta mainan ya, beli mobil-mobilan ya. Oke, doa dulu. Minta sama Allah dulu. Habis itu kasih. Nah, ini contoh pendidikan tauhid sejak dini. Ya. Dan ini penting. Ya. Ini namanya pendidikan rububiyah kepada anak, ya. Tentang bagaimana kita menanamkan keyakinan kepada anak bahwa yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan itu adalah Allah. Ya, bukan yang lain. Ya. Dalam surah An-Nazi'at Allah katakan, "Faqala ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, akulah pemeliharamu, pengurusmu yang paling tinggi. Ya. Walaupun di setiap daerah ada presidennya, ya, mulai dari RT, RW sampai presiden kan. Mereka kan mengurus kita juga. Tapi bukan mereka yang dimaksud di sini. Ya. Yang mengurus kita adalah Allah. Yang menentukan rezeki kita adalah Allah, bukan penguasa-penguasa. Ya. Nah, ini ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian yang kedua, mengimani, ya, mengajarkan anak untuk mengimani uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah itu artinya meyakini bahwa Allah semata-mata sesembahan yang benar dan tidak ada sekutu baginya dalam menyembah. Itu maksudnya dalam semua ibadah kita hanya harus ada niat satu-satunya kepada Allah saja. Tidak boleh niat kepada yang lain atau dua niat sekaligus.
Apa maksudnya dua niat sekaligus? Ada sebagian orang misalnya, dia berinfak, ya, niat saya karena Allah. Tapi di satu sisi dalam hatinya dia juga punya niat supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Ini namanya riya dan ini kesyirikan. Jadi nggak boleh ada dua niat dalam ibadah. Walaupun di situ ada niat kepada Allah. Jadi hanya harus ada satu niat. Ya. Satu tujuan kita dalam ibadah yaitu Allah saja. Ya. Illah, ya, dalam kalimat tauhid itu artinya ma'luh, ya, yaitu yang disembah dengan penuh cinta, ya, dengan penuh pengagungan dan perendahan diri. Makanya dalam beribadah itu kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah, ya, mengagungkan Allah setinggi-tingginya dan mencintai Allah setinggi-tingginya. Itu dalam ibadah. Ya. Tidak ada tempat kita berharap kecuali ibadah itu diterima hanya oleh Allah saja, bukan untuk yang lain. Ya, ini penting karena banyak orang, ya, dia melakukan ibadah tapi ibadahnya itu tidak ikhlas untuk Allah. Orang-orang Quraisy contohnya, mereka dulu beribadah juga. Mereka tawaf juga di sekeliling Ka'bah. Ya, mereka juga melakukan ziarah ke Baitullah. Tapi niatnya bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk berhala-berhala yang mereka sembah di seputaran Ka'bah. Namun kata mereka, berhala-berhala ini adalah perantara kami kepada Allah. Berarti ada dua niat kan? Niat untuk berhala dan untuk Allah. Allah tidak butuh perantara antara hamba dengan dia dalam ibadah. Kalau berdoa misalnya, langsung minta sama Allah. Gak perlu datang ke kuburan. Ya, kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan sakti, ya, kuburan-kuburan para wali yang sudah meninggal, gak perlu datang ke situ. Langsung minta sama Allah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jadi berdoa langsung kepada Allah itu jauh lebih utama. Ya. Memang ada sebagian ulama kita mengatakan berdoa dengan perantara orang-orang soleh yang masih hidup itu dibolehkan. Yang masih hidup, ya. Kalau yang sudah meninggal dunia itu tidak diperbolehkan. Kalau yang masih hidup dibolehkan. Contoh misalnya ada ustadz, ada kiai, ada buya yang hidup di seputar kita. Dia soleh nampaknya oleh kita. Doanya diijabah oleh Allah, boleh kita minta doa kepadanya selagi dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, maka tidak boleh lagi. Kenapa tidak boleh? Idza mata ibnu Adam inqata'a sairu amaluhu. Kalau mati anak Adam, terputus semua amal perbuatannya illa salasin, kecuali 3. Apa saja? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang dia miliki. Kemudian sedekah jariyah dan doa anak yang soleh. Orang-orang yang sudah meninggal itu sejatinya butuh doa dari kita. Bukan kita minta doa kepada mereka. Karena mereka sudah tak bisa beramal. Jadi orang beramal itu ya selagi dia hidup. Kalau sudah mati, dia nggak ada amalan lagi. Jadi nggak masuk akal kalau kita minta doa kepada mereka. Tapi kalau kepada yang masih hidup, masih masuk akal. Karena mereka masih bisa beramal. Jadi kalau kita berdoa langsung kepada Allah itu sebetulnya lebih utama. Karena Allah yang perintahkan, ud'uni astajib lakum. Tapi Pak, saya berdoa tak dikabul-kabulkan. Ya bersabar. Ada beberapa kemungkinan.
Pertama, mungkin apa yang kita minta itu diganti dengan yang lain oleh Allah dalam bentuk yang lain. Ya, kita minta, misalnya doa minta mobil, Allah kasih rezeki yang lain, tapi kita nggak tahu. Apa contohnya? Allah mudahkan kita beraktivitas kemana-mana. Setiap kita mau bepergian, ada aja yang bantu. Itu kan rezeki dari Allah juga. Ya. Atau misalnya doa tadi tidak Allah kabulkan di dunia, tapi nanti Allah ganti dengan pahala di akhirat. Karena doa itu adalah ibadah dan kewajiban setiap orang muslim. Doa itu kewajiban kita. Jadi yang tak pernah berdoa berarti dia meninggalkan salah satu kewajibannya sebagai seorang muslim. Atau memang doanya tidak dikabulkan karena dia tidak memenuhi syarat. Apa contoh syarat ini tidak terpenuhi? Ketika berdoa dia makan harta yang haram, dia pakai pakaian yang haram, ya, itu tidak akan dikabulkan doanya. Ya. Jadi harus kita penuhi syarat-syarat, kemudian kita berdoa dan bersabar kepada Allah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya. Uluhiyah, ya, mengesahkan Allah dalam peribadatan kepada Allah, ya. Tidak boleh disertai dengan niat kepada yang lain, ya. Kemudian orang-orang musyrik dahulu, mereka juga mengakui beribadah kepada Allah, tapi Allah membatalkan ibadah mereka dengan sebab pertama, bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka adakan itu sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan sedikit pun. Ya, mereka hanyalah makhluk, tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberi manfaat bagi para penyembahnya, tidak juga dapat menolak suatu keburukan dari mereka, dan tidak memiliki kehidupan, kematian maupun kebangkitan. Dalam surah Al-Furqan Allah katakan, namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia, maksudnya selain Allah, untuk disembah. Padahal mereka, Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak bisa atau tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Apa maksud di sini? Bahwa orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang musyrik dulu, itu mengangkat berhala-berhala yang mereka buat dari batu atau dari yang lain sebagai Tuhan, ya, selain Allah. Jadi mereka tadi membersamai Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain dalam penyembahannya. Ini juga kemusyrikan. Ini sama dengan orang yang datang ke dukun tadi. Kan kalau kita tanya, ya, saya sering tanya, kenapa ke dukun? Kenapa tidak langsung berobat ke ahlinya saja? Yang jelas misalnya kalau sakit perut, demam, panas, sebagainya, ya datang ke dokter, kan begitu ya. Kenapa harus ke dukun? Nah, orang tadi menjawab, sebetulnya kami minta kepada Allah, tapi melalui dukun-dukun tadi. Ya. Ini sama dengan orang-orang musyrik tadi. Dia sebetulnya orang-orang musyrik ini minta juga kepada Allah, tapi melalui perantara-perantara berhala. Yang berhala itu bukan Tuhan. Berhala itu benda mati yang mereka buat sendiri. Ya. Nah, di sini batal tauhid mereka. Ya. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini dengan cara-cara yang tadi. Minta kepada Allah dulu. Ya. Baru minta kepada yang lain. Jangan sampai tertanam dalam keyakinan anak itu ketika dia minta sesuatu tuh seolah-olah orang tuanya yang berkuasa memberikan itu. Makanya sebagian orang ketika dapat musibah, ya, dia menyalahkan keadaan. Ya, dia menyalahkan Allah, Allah tidak adil. Saya kan sudah sholat tapi kok dicabut nikmat saya, dicabut ini, dicabut itu, karena dia tidak bertauhid. Kedua,
orang-orang musyrik itu mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur kehidupan. Itu wajah ubung-ubungnya tuh besar, itu ibunya dan ayahnya. Di dalam dia. Iya. Saya ulangi, yang menyebabkan orang-orang musyrik itu batal ibadahnya, bahwa mereka mengakui Allah Ta'ala satu-satunya yang menciptakan dan mengatur kehidupan, ya. Ini menuntut mereka untuk mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan, ya. Jadi mereka nggak mau, ya. Kalau dalam ibadah itu mereka harus mengakui atau mengesahkan Allah saja, sementara berhala-berhala itu sudah dibuat oleh mereka sebagai sesembahan, ya, sesembahan mereka. Ya. Kalau mereka mengikrarkan tauhid, ya, kepada Allah, maka mereka harus mengesahkan Allah. Sementara dalam prakteknya mereka nggak mau. Ya. Jadi mereka dituntut untuk mengakui Allah saja yang berhak disembah. Kalau Allah yang berhak disembah, berarti semua berhala itu dihancurkan. Nah, mereka nggak mau, ya, karena ada kepentingan mereka pada berhala-berhala itu. Nah, ini agak mirip dengan praktik-praktik dukun, ya, paranormal itu dalam mengobati orang yang sakit. Kenapa susah sekali hilangnya? Karena ada kepentingan di situ. Sekarang sekali berobat ke dukun berapa? 50.000, 100.000. Hampir sama dengan biaya berobat ke dokter. Ada kepentingan di situ, sehingga tetap lestari, ya, sampai sekarang. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, tauhid dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Seluruh sifat Allah itu, seluruh nama-nama Allah itu harus diyakini dan diimani, ya. Misalnya Allah mengatakan bahwa Allah itu memiliki tangan, memiliki wajah, ya, imani saja. Tapi jangan pernah dibayangkan tangannya itu seperti tangan kita, wajahnya seperti wajah kita atau wajah makhluk. Cukup diyakini saja, ya. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dicari tahu, tidak perlu diteliti, karena ini ranah keimanan, ranah keyakinan, dan itu gaib, ya. Karena tidak ada satupun manusia yang pernah berjumpa langsung dengan Allah. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad dan Nabi Musa? Ya, menurut sebagian tafsir yang lebih kuat, gitu, ya, ada yang mengatakan bahwa belum sempat, ya, Nabi Musa itu melihat Allah, dia sudah jatuh pingsan. Dan juga Nabi ketika Mi'raj itu ada tabir yang menghalanginya antara beliau dengan Allah, dan tidak bisa melihat langsung wajah Allah. Namun di akhirat kita bisa melihat wajah Allah. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama itu ketika berbuka, ya. Kebahagiaan kedua adalah ketika dia melihat wajah Allah. Ya. Maka, ya, puasa dengan sungguh-sungguh, ya, dengan benar-benar. Oke. Nah, ini tentang tauhid. Jadi sifat-sifat Allah kita kenalkan pada anak-anak kita, ya. Ada yang sejak TK itu sudah menghafalkan Asmaul Husna, kan? Ya, mengajarkan sifat-sifat Allah. Kalau di Arab Saudi itu ya dibuat syairnya, ya. Syair tentang misalnya siapa Tuhanmu Allah, kan? Ada ini bunda-bunda Piaut, ya. Ada syairnya itu, kan? Ada lagunya, kan? Ada yang hafal? Ya, tentang itu Nabi kita Muhammad, dan kitab suci kita Al-Quran. Ada yang hafal? Kalau saya nggak begitu ini, ya. Kalau ibu-ibu dosen Piawat yang lain mungkin tahu dia. Apalagi Bu Marfuah. Ada masuk dengan Bu Marfuah? Ada? Belum pernah kuliah dengan beliau. Nah, beliau itu Ada, Pak. Oh, belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Beliau itu pengawas. Abu Iza pernah masuk dengan Bu Marfuah, ya?
Kalau beliau itu pengawas TK, mungkin banyak dia hafalnya. Nah, itu di sini ada yang apa? Hafal. Ya, syair tentang itu. Lagu tentang mengajarkan apa tadi? Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, ya. Kitab suci kita Al-Qur'an, ya. Itu ada, ya. Oke. Nah, jadi diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini, ya, sejak kecil. Supaya apa? Supaya mereka mengenal, ya. Paling tidak sejak kecil itu dia sudah tahu dulu bahwa Tuhannya Allah, ya, nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab sucinya itu Al-Qur'an. Ya. Allah itu punya nama, punya sifat-sifat, ya. Kenal dia. Bahwa kalau sholat itu ya untuk menyembah Allah, dan lain-lain. Ini kalau tidak diajarkan sejak dini akan menjadi asing ketika anak ini besar, ketika anak ini dewasa. Nah, ini tugas guru-guru PAUD di sekolah. Kemudian tugas dari orang tua di rumah, ya, untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Dalam Al-Quran Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Islam, apa maknanya Islam? Muslim, orang yang tunduk, orang yang berserah diri hanya kepada Allah saja. Jadi kalau KTP-nya muslim tapi mati setelah dia berbuat syirik, maka dia bukan seorang muslim, walaupun dilihat oleh orang sebagai seorang muslim. Ya, ini penting. Ya, jangan sampai anak-anak kita besok, ya, pindah agamanya, pindah keyakinannya karena kita lalai sejak dini mengenalkan tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Orang yang sudah keluar dari Islam itu halal darahnya. Bahkan dalam Islam dihukumi dengan hukuman mati. Ya. Tapi negara kita bukan negara Islam, tidak bisa kita lakukan. Kalau dalam Islam keluar dari Islam maka jadi perangi, murtad namanya. Ya, nah, jangan sampai terjadi kepada anak keturunan kita. Ya, maka tauhid ini harus tanamkan sejak dini. Ya, jangan sampai gara-gara satu kerdus mie itu bisa memindahkan dia kepada keyakinan yang lain. Saya dulu tahun 2012 sampai 2015 itu pernah dakwah itu dengan kawan-kawan, ya. Jadi kami ada komunitas itu, komunitas peduli atau anti pemurtadan, ya. Jadi dulu di daerah Dukun namanya. Jadi nama desa itu Desa Dukun di Magelang sana. Itu di kaki Gunung Merapi. Ada yang di Jawa di sini? Ada yang dari Jawa? Saya, Pak. Oke, Ibu Wiwin di mana? Saya Gresik, kecamatannya Dukun, Pak. Oh, kecamatannya Dukun. Iya. Dari Tasik. Gresik. Oh, Gresik. Oh ya. Gresik, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Surabaya, Pak. Nah, ini yang saya maksud tuh Desa Dukun di Magelang. Ya, sama-sama dukun, ya. Namanya Desa Dukun. Desa Dukun ini itu di pinggang Gunung Merapi, Gunung Merapi Jogja. Di sana awalnya itu 80% Muslim, 20% nonis. Ya, di tahun 2012 itu terbalik, 80% nonis, 20% Muslim. Jadi ketika kami masuk ke sana, saya tanya, apa sebabnya? Kenapa kok bisa terbalik jumlahnya? Maka dijawab oleh takmirnya, pengurus musolanya, dulu kami di sini katanya tidak mementingkan agama. Ini nggak ada yang mengupgrade pengetahuannya tentang agama, nggak ada kajian-kajian.
ya Islam berjalan begitu saja, ya. Sehingga lama-kelamaan keyakinan itu memudar. Karena iman itu seperti tanaman, dia harus dipupuk, harus disirami supaya dia kuat, akarnya menghujam kokoh. Maka harus dipupuk, ditanami. Bagaimana cara memupuk iman? Dengan kajian-kajian, dengan ikut majelis taklim atau ikut pengajian-pengajian yang ada, yang di situ diingatkan untuk mentauhidkan Allah. Ya, diajarkan kita tentang Islam sehingga kuat keyakinan kita. Dan dulu katanya kami lalai di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Pada suatu ketika kami diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Kehidupan kami sulit. Ya, tanaman kami tidak menghasilkan. Akhirnya kami susah dalam mendapatkan makanan, ekonominya susah. Maka datanglah orang-orang Kristen itu ke tempat kami. Ditawarkan bantuan. Dia nggak langsung mendakwahkan orang itu untuk keluar Islam, tidak. Untuk murtad, tidak. Tapi dikasih bantuan dulu. Apa bantuannya? Dikasih beras, dikasih sembako, mie, dan lain-lain. Kemudian dibangunkan fasilitas di situ, WC umum dan seterusnya. Namun lama-lama ajakan itu berubah, ya, kepada pindah agama, ya, meninggalkan Islam, pindah kepada keyakinan yang membantu tadi. Dan betul, ketika sore kami 2 kali dalam sebulan di situ, karena kami gantian tim. Ada satu tim dari Solo itu setiap pekan 1 dan ketiga. Kami dari Jogja itu setiap pekan kedua dan keempat, ganti-gantian. Setiap kami datang sore-sore itu, yang kami saksikan apa? Banyak mahasiswa-mahasiswi dari UKI, Universitas Kristen Indonesia yang di Jakarta itu jalan-jalan macam orang KKN di situ. Ya, jadi KKN mereka. Jadi dukun itu waktu itu menjadi salah satu tempat KKN-nya mereka. Setiap sore itu mereka jalan-jalan bawa bantuan untuk warga-warga. Dan itu cara yang paling cepat, ya, dari pengalaman mereka untuk mengajak orang pindah agama itu, membantu itu cara yang paling cepat untuk melunturkan keimanannya, untuk ngajak dia pindah agama. Ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga yang tadi awalnya 80% muslim, 20% non muslim terbalik sekarang. Ya, kalau sekarang wallahu alam keadaannya, saya terakhir itu ikut tahun 2015. Setelah itu saya balik ke Sumatera, ya, ke Sumbar. Sekarang di Riau, di Al-Kifayah. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau di keluarga kita tidak pernah diingatkan tentang tauhid, nggak ada pendidikan tentang tauhid, itu tidak ada yang mengajarkan, orang tua nggak paham tentang tauhid itu anak-anaknya buta dengan tauhid dan siap-siap, ya, nanti ujungnya adalah keburukan. Ya, sekarang anak-anak kita mungkin karena ikut temannya dia ke masjid, ke musola, tapi kalau orang tua tidak pernah mengingatkan, bahkan tidak pernah meneladankan, yang mencontohkan, bapaknya nggak pernah sholat, ibunya nggak pernah sholat, maka siap-siap anaknya juga tak akan sholat. Ya. Kalau bapak ibunya suka ke dukun, anaknya juga akan begitu. Ya. Maka dari sekarang harus kita tanamkan itu, kita hujamkan kokoh dalam diri kita tentang tauhid ini. Kemudian kita ajarkan ke anak-anak kita. Kita juga harus belajar, sebagai orang tua harus belajar lagi, ya. Belajar lagi kita. Karena agama itu luas, ya. Tidak cukup dengan kita mondok selama 7 tahun, nggak cukup. Masih banyak, masih luas, nggak terwakili. Agama itu luas, banyak persoalan hidup ini yang kadang-kala kita bingung bagaimana cara menyikapinya. Padahal dalam agama kita ada jawabannya. Ya, saya selain dosen, itu kadang-kala juga membantu orang-orang yang ingin konseling, konselor. Ya, apakah masalah pribadinya, masalah anak atau masalah pernikahan gitu ya. Ya. Itu biasanya orang-orang yang datang, ya, berkonsultasi itu. Sebetulnya persoalannya ini mudah, sepele, bisa selesai. Tapi menjadi semakin rumit. Kenapa? Ya. Karena mereka tidak pernah merujuk kepada panduan-panduan dari Quran, panduan dari
hadis Nabi dalam menyelesaikan masalah. Jadi yang dikedepankan ketika menghadapi masalah itu emosinya, hawa nafsunya. Ya. Terakhir ada suami istri datang kepada saya. Ya, dia datang menceritakan masalahnya, saya suruh cerita. Ya. Istrinya cerita, kemudian suaminya cerita. Setelah panjang lebar cerita, keputusannya mereka mau cerai. Tidak bisa dipertahankan lagi, Ustaz. Kenapa? Suami saya sudah nggak cinta sama saya juga sudah nggak ada rasa dengan dia. Sampai begitu perasaan mereka berdua. Ya, saya tanya satu-satu, memang nggak ada niat untuk bersatu kembali. Tapi mereka punya 2 anak. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan, ini masalahnya sepele sebetulnya. Masalah pertama itu masalah komunikasi. Ya. Miskomunikasi. Ya, komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri, karena latar belakang mereka berdua itu berbeda. Satu dididik di keluarga yang lengkap, utuh dan penuh kasih sayang. Dia anak perempuan yang diperhatikan. Ya, mungkin kalau saya tidak salah memahami, dia dimanja, nggak pernah dimarahi, ya, nggak pernah dibentak, ya. Pokoknya lengkap. Yang satu lagi suaminya itu yatim piatu sejak kecil. Dia hidup menghidupi dirinya dan adik-adiknya, ya, sambil bekerja, kuliah, dan cukup keras itu ya. Tidak pernah dapat sentuhan kasih sayang seorang ibu. Kepalanya itu nggak pernah dielus, nggak pernah dicium sama ibunya, sama ayahnya. Jadi sama sekali, ya, karakternya keras. Ketemu dengan istri yang seperti tadi, nah, sudah nampak ketidakcocokan di situ kan, dari latar belakang. Istri berharap ketika menikah dengan dia diperhatikan, penuh kasih sayang sebagaimana dia dapatkan dari orang tuanya. Si suami itu tidak peka, ya, tidak peduli dengan perasaan-perasaan seperti itu. Orang yang sudah terbiasa hidup keras itu dianggap itu hal yang sepele, hal yang apa sih itu kok dipermasalahkan, kan begitu ya. Karena dia sudah terbiasa begitu. Nah, karena 2 hal ini memang berbeda dari awal, maka dari awal itu sampai dia bertemu saya, itu persoalannya. Dan tidak pernah terselesaikan karena komunikasi keduanya itu tidak bagus. Ya. Saling menuntut. Ya, istri menuntut begini, suami menuntut begini. Akhirnya konflik terus berpanjang. Nah, sebetulnya kan simple. Ya. Kalau kita merujuk kepada agama kita, ya. Pertama, konsepnya istri itu ketika dia sudah menikah, maka ketaatan terhadap suami itu adalah ketaatan penuh, ya. Setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, baru suaminya, bukan orang tuanya ya. Kalau dia masih gadis, orang tuanya. Tapi kalau dia sudah punya suami, suaminya, ya. Ketaatan kepada suami di atas taat kepada orang tua, ya. Maka nggak boleh orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Nah, kebetulan tadi si istri ini, ya, terlibat keluarganya, ya, maka semakin rumit, ya. Maka kalau suami itu memenuhi kebutuhan istrinya, ya, sesuai dengan kebutuhan syariat, yang lain itu, ya, yang lain-lain itu kalau ada anggap itu sebagai bonus. Kalau tidak ada, maka bersabar dan berdoa. Jangan dituntut terus. Kadang kala dalam rumah tangga itu karena hal yang sepele kita tuntut terus, akhirnya menjadi besar, ya. Nah, ini penting, ya, karena Islam itu mengatur semuanya. Jadi nggak ada yang nggak diatur dalam Islam, apalagi urusan rumah tangga. Bahkan dalam fikih ada bahasan khusus namanya fikih munakahatnya, fikih pernikahan. Diatur semuanya, nggak ada yang nggak diatur. Maka kalau urusan rumah tangga, urusan pendidikan anak ini tidak kita kembalikan kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita kembalikan kepada siapa? Bahkan sebagian orang menjadikan TikTok, media sosial sebagai standar hidupnya. Nah, ini nggak bisa disamakan istri kita dengan istri yang ada di media sosial. Kita ingin suami kita seperti suami yang ada di media sosial, itu nggak bisa, ya.
Itu sampai mati kita menuntut pun nggak akan bisa. Maka coba kembalikan ke Quran dan hadis, termasuk dalam persoalan mendidik anak. Ya. Apa yang penting untuk kita tanamkan sejak dini? Bagaimana memilih sekolah untuk anak-anak kita, pendidikan untuk anak-anak kita. Ya. Ya. Dan sekarang menjomplang sekali. Coba lihat, orang tua rela menggocek kantongnya, menghabiskan banyak uangnya untuk les matematika, les bahasa Inggris, dibandingkan ngaji ke guru, ngaji ke ustadz-ustadznya. Kalau bisa ke ustadz guru ngaji itu gratis, gak usah bayar. Bukankah begitu mindset orang tua sekarang? Dan sampai sekarang masih begitu. Ya, kami mengelola lembaga pendidikan, ada sekolah, kemudian ada guru-guru yang mengajar anak-anak, termasuk saya. Saya sejak SMA itu sudah mengajar di MDTA. Ya, bayarnya cuma 500 rupiah. Tapi bisa numpuk ya, selama berbulan-bulan nggak dibayar. Karena harapan orang tua itu gratis, gak usah bayar lah. Kalau ngajari agama itu ya ikhlas beramal, Allah yang balas. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ngajar di madrasah itu, di RA itu ya ikhlas beramal aja lah. Ya. Nggak bisa. Justru malah mengajari agama itu yang paling berhak diminta upahnya. Karena agama itu yang menyelamatkan kita. Nah, ini penting ya, kalau kita sebagai orang tua, kalau bisa untuk guru ngaji itu lebihkan. Ya. Kalau SPP di sekolah misalnya 300 sebulan, untuk guru ngaji kasih 500 sebulan. Supaya ada keberkahan. Tapi duitnya tak ada Pak itu ya. Itu soal lain ya. Nah, ini persoalan mindset ya, bagaimana kita menghargai agama kita ya. Saya kira itu penting untuk kita kita renungkan bersama-sama ya. Dan masalah pendidikan tauhid ini itu penting untuk kita sadari dan kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita supaya kita tidak menyesal di kemudian hari ya. Tidak menyesal di kemudian hari. Dan anak-anak kita itu ya sesuai harapan kita, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di atas apa? Di atas agama yang Allah turunkan kepada nabinya ya. Insya Allah hidupnya tenang dan bahagia ya. Mungkin itu saja materi dari saya. Kalau ada diskusi saya persilahkan. Sebelumnya kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.